Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ridwan Trader for Kid. Di sini saya mau biasa beredukasi tentang analisa skid draw. Jadi saya mau kalian semua rekan-rekan paham tentang cara saya menganalisa dan cara saya melakukan open posisinya. Oke, sebelumnya saya minta dukungannya kepada kalian supaya bisa mensubscribe channel saya supaya lebih berkembang, dan saya juga ada semangat lagi untuk bisa beredukasi dan berbagi pengalaman di dunia trading ya, khususnya di binary option binomo. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara saya menganalisa cara skid draw. Oke, di sini kita lihat di candle C1 ini termasuk sinyal ya, yang ini terlalu gede ini. Ntar hapus dulu. Nah, ini adalah candle C1 nya ya, yang udah berjalan tadi. C1, oh maaf, maksud saya bukan yang itu guys, tapi yang ini. Nah, ini C1, lalu ini C2. Lalu perhatikan kalian tuh sifatnya, mereka C1 dan C2 itu memiliki sifat apa ya, ditambah ini kalau misalkan sejajar seperti ini. Nah, maksudnya ini kan sejajar ya, kita bisa melakukan analisanya sesuai perintah dari analisa skid draw. Kita lihat di sini dia punya candle yang sifatnya penurunan dikonfirmasi dengan candle penurunan juga, jadi kita harus melawan perintah ya. Ini kita diperintahkan untuk tunggu dulu, tunggu. Oh, itu diperintahkan kita untuk turun, maka kita harus open posisinya naik. Duh, tapi terlambat di sini nih. Nah, di sini boleh di paling bawah juga lebih bagus. Semakin naik ke bawah kita semakin open posisi. Kenapa saya melakukan open posisi sell? Karena C1 dan C2 nya itu sifatnya dia turun. Nah, ketika diperintahkan untuk turun, dia biasanya melawan perintah gitu ya. Jadi kita open posisinya buy. Kita lihat dulu. Kalau misalkan kita loss, misalkan ini kan mengikuti perintah, dia betul ya, termasuk sell. Nah, nanti kita kalau misalkan loss di sini, kita open posisinya jangan sell lagi ya, tapi maksud saya jangan buy tapi jadi sell open posisinya. Ini kalau misalkan loss gitu ya. Yuk. Nah, ini kan misalkan loss nih. Kita open tuh, tapi kan benar. Nggak kelihatan tadi. Kelihatan, kirain tuh masih sell. Nah, itu kan ini adalah yang saya maksud dengan melawan perintah tadi di C1 nya di sini. Gedein biar kelihatan. Nah, ini kan candlenya nah, candle yang ini adalah candle naik sifatnya, turun, maaf maksud saya sifatnya turun. Ini dikonfirmasi juga turun. Nah, ini kita disuruh turun juga, jadi kita open posisinya buy. Kebetulan ini sejajar, maksudnya sejajar itu candlenya semua rata gitu, segini set. Jadi nggak seperti ini nih, nggak seperti ini, dia agak naik. Kalau misalkan agak naik ini biasanya beda lagi kita cara menganalisanya ya, beda lagi. Tapi kalau misalkan sejajar seperti ini, kita lebih enak nih, yang nggak kelas A2 ya gitu ya, lagi datar semuanya, itu lebih enak lagi. Kita bisa melakukan dimanapun loss, kita kompensasinya cuma sampai kompensasi pertama aja, tapi jarang biasanya. Nah, ini untuk momen skid draw ala datarnya. Nanti juga di sini kalian akan melihat cara open posisi kalau sedang keadaan bawah seperti ini nih. Kalau di bawah seperti ini, di bawah garis EMA semua, itu analisanya beda lagi gitu guys. Jadi nggak harus selalu mengikuti perintah atau melawan perintah, beda lagi. Atau misalkan yang lagi naik seperti ini ya, nah itu analisanya beda lagi. Jadi nggak harus kalian ikutin semua cara analisanya gitu. Jadi nggak harus semua harus mengikuti perintah atau misalkan melawan perintah, tidak. Ada ada analisa lagi ya gitulah. Jadi analisanya beda-beda.
beda-beda tapi caranya sama, cara melihatnya dari sinyal pertama dikonfirmasi sampai eksekusinya sama, cuman cara open posisinya aja mungkin yang berbeda. Oke baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sambil menunggu contoh yang lain nanti saya juga sarankan buat kalian rekan-rekan semua untuk bisa menjaga money management ya, dan dan membuat trading plan. Nah contoh kenapa saya di demo ini nggak di real, karena tadi saya sudah melakukan trading tadi siang sudah mencapai target yang tadi saya saldo itu cuman berapa tadi, kurang lebih 800 atau 700 berapa lah gitu, nggak nyampe 900. Tadi saya melakukan trading, alhamdulillah profit ya, ada udah profit berapa persen lah gitu. Yang tadinya asalnya cuman 700-an kalau nggak salah, sekarang udah nyampe 1.100.000. jadi saya udah mencapai target, dan saya tidak akan melakukan trading di akun real lagi, karena tadi juga saya sudah buat videonya tapi karena laptopnya ini nge-hang ya, jadi enggak. Dan terlalu ribet juga, makanya mumpung ini laptopnya agak sehat lah, bisa diajak kompromi, jadi saya melakukan edukasi. Tapi nggak apa-apa ya, kita lakukannya di akun demo saja, karena saya tidak mau melanggar aturan yang sudah saya buat. Saya sudah profitnya udah lebih dari 10% nih tadi ya. Kalau saya lanjutkan kemungkinan yang tadinya profit bakal habis juga karena melanggar, jadi saya tidak mau melanggar. Oke. Jadi minta pengertiannya aja. Oke, memang di demo sih nggak ada beban, nggak ada apa memang, cuman yang saya bagikan itu bukan ininya, cuman yang saya mau bagikan inilah edukasinya, ilmunya lah. Kita kalau soal profit enggaknya mah atau akun real atau demonya itu nggak usah lah, nggak terlalu penting ya, karena memang di sini mah saya benar-benar mau beredukasi, jadi berbagi sama kalian, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, kita lihat yang di bawah garis EMA di sini ada nggak? Ini CTP ini masih nyentuh ya. Ini seperti ini contohnya. Ini kan channel C1-nya dia sifatnya turun, dikonfirmasi dengan candle C2 sifatnya dia naik, lalu dia diperintahkan untuk turun. Nah, dia turun. Nah, kalau masih sejajar seperti ini kita masih bisa mengikuti perintah atau melawan perintah gitu ya. Soalnya masih sejajar, dia masih si kanal-kanalnya itu maksudnya rata lah gitu, jadi nggak seperti ini nih, dia semakin naik gitu. Ini masih saja rata, jadi masih ada kemungkinan kita melakukan open posisinya sesuai perintah atau melawan perintah. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham ya maksud saya. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya, atau bisa chat saya langsung, ada telegramnya, bisa langsung chat saya, atau juga ada grup telegramnya, tapi saya di situ khusus beredukasi saja, tidak ada acara terabar anabar, tidak ada. Paling kita analisa bareng aja sih, analisa bareng tapi tidak terabar ya, karena takutnya gimana ya, jadi kalau menurut saya sih nantinya takutnya kecanduan aja gitu. Kalau misalkan kita melakukan terabar terus ya bisa dibilang alhamdulillah profit terus gitu ya, nantinya kaliannya malah tidak mau belajar, maksudnya jadi malah pengen nungguin terabar aja gitu. Jadi saya di sini tuh mau kalian bisa menjadi trader mandiri, bisa menganalisa sendiri gitu ya. Nah, di sini maksudnya saya melakukan edukasi seperti itu, mau kalian bisa paham lah soal cara menganalisa gitu ya. Karena saya juga awalnya ini melihat dari youtuber lain yang melakukan analisa, lalu saya modifikasi, lalu saya sharing gitu ya, saya rangkum gimana ini enaknya gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa menemukan analisa cara skip draw ini.
Jadi kalian pun bisa seperti itu cara melihat analisa saya, bandingkan dengan analisa yang lain, terus kalian rangkum, terus kalian pelajari gitu ya. Nanti kalian mungkin akan menemukan benang merahnya gitu. Kalian nanti bisa menjadi melakukan open posisi dengan gaya kalian masing-masing gitu. Jadi kalian seorang trader itu punya jati diri ya, passion, jadi punya passion. Kalian tradernya seperti apa gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya apa yang saya jelaskan di sini. Kalau masih ada yang bisa ditanyakan, bolehlah di komentar atau di mana boleh. Oke, ini nih contohnya seperti ini kan masih momennya masih datar ya, masih datar. Kalau nanti C3 nya naik gitu, nanti hitungnya kita bisa hitungnya jadi hitung naik gitu, nanti analisanya beda lagi. Anggap aja ini masih datar. Nah, ini C1 nya dia memiliki sifat candle yang kenaikan, jadi sifatnya naik, dikonfirmasi dengan candle naik juga. Nah, naik berarti informasi dan konfirmasinya itu valid ya. Kita tunggu dari candle C3 nya. Candle C3 masih berjalan ya, tunggu aja, sabar. Trading itu harus sabar, harus santai, tidak usah rusuh, tidak usah buru-buru, nyantai saja. Karena kita memang dituntut untuk sabar ya. Trading itu kan kita harus menganalisa dulu, tidak langsung asal-asalan open posisi gitu. Kalau kalian masih seperti itu, masih asal-asalan, masih barbar, cara trading kalian tidak akan berkembang. Jadi seperti itu saja, tidak ada kemajuan. Nah, ini kita disuruh naik ya, berarti kita harus, dosen tuh lupa, naik, disuruh naik kita harus turun. Kok nggak ada white? Loh, kok nggak ada sih? Ini teh kemana? Sinyalnya agak lemot atau gimana ini? Nggak nongol. Halo, binomo. Pelat guys. Nah, inilah. Anggap di sini kita loss ya. Kita kompensasinya tetap satu arah, jadi ke bawah lagi. Ulangi lagi, ini disuruhnya kita naik, lalu konfirmasinya kita naik juga, naik. Oh iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita nggak usah one posisi dulu. Nah, ini kan memang nggak sejajar ya, jadi si candlenya itu dari bawah ke atas gitu. Kalau misalkan terjadi seperti ini, nah kalian tidak harus melawan perintah, tapi harus mengikuti perintah ya. Apalagi di sini terkonfirmasinya C1 nya disuruh naik, lalu C3 nya juga kita memang harus naik, jadi kita tidak boleh melawan perintah, karena posisi candle per candlenya itu sedang posisi naik ya, maksud saya sedang posisi seperti ini, jadi tidak rata gitu. Jadi si candle yang ini tidak berada di sini, candle yang ini tidak berada di sini, jadi maksudnya dia ada sedikit naik gitu. Jadi memang analisanya beda lagi. Oke. Jadi saya sarankan, jadi untuk kalau seperti itu kalian misalkan loss ya karena lupa, kalian udah tidak usah dulu melakukan kompensasi, apalagi searah, karena memang itu bisa mengecoh kalian gitu ya. Kalian nanti bisa ragu, mending kalian stop dulu, nggak usah dulu melakukan open posisi. Kita cari analisa yang lain saja, itu lebih baik, itu lebih bijaksana kalau menurut saya, daripada kalian harus memaksakan open posisi melakukan kompensasi ya, yang ujung-ujungnya nanti akan timbul dendam. Jadi biarkan saja yang berurusan. Ini mungkin sinyal di saya kurang bagus ya, tadi saya sudah beberapa kali klik tapi nggak muncul gitu. Oke, mungkin kalian bisa memahaminya ya. Ingat, kalau misalkan candlenya sejajar seperti ini, kalian bisa cara analisanya bisa mengikuti perintah atau melawan perintah. Kalau sepertinya candlenya seperti naiknya seperti yang tadi ya, seperti yang naik tadi seperti ini, nah analisanya kalian berbeda lagi ya.
Kalau misalkan di sininya naik, berarti kita memang harus open posisinya naik, nggak harus, jangan sell open posisinya, jangan turun. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat ya, dan kalian bisa sharing dengan yang lain, atau misalkan bisa kalian pelajari sendiri, atau mungkin kalian juga ada modifikasi sendiri gitu ya, gimana enaknya. Ini hanya sedikit kecil saja yang bisa saya sampaikan sama kalian. Mudah-mudahan ilmu saya ini bermanfaat gitu. Saya mau di sini berbagi, tidak ada maksud menggurui atau misalkan enggak ada maksud apa-apa. Cuma ya pengen berbagi saja. Ya, sebagai para trader kan harus saling berbagi. Jadi berbaginya jangan ada embel-embel. Saya tidak mau seperti itu. Jadi harus gabung grup VIP atau apa, enggak lah. Di sini mah murni kita berbagi sesama trader ya. Kita sharing di sini. Oke, mudah-mudahan kalian paham, dan untuk yang sudah nonton video saya, mudah-mudahan kalian menjadi seorang trader mandiri, seorang trader yang sukses. Yang masih loss mungkin bisa merecovery. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa menjadi minimal bisa balik modal menjadi trader sukses lah intinya ya. Jadi saya sarankan kalian yang masih dalam keadaan loss jangan menyerah, terus berusaha, terus belajar semaksimal mungkin ya, usahakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.